kami dari kelas AS1 Farmasi 2020, kelompok 1. Kami akan melakukan praktikum kimia organik pada percobaan senyawa pola dan nonpolar. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu lumpang alu, pipet tetes, sudip, cawan porselen, tabung reaksi, rak tabung reaksi, batang pengaduk. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama sebagai pelarut ada aquades, N-heksan, dan etil asetat. Yang kedua, sebagai sampel ada minyak kelapa, paracetamol, dan gula. Adapun bahan lain yang kami gunakan, yang pertama alkohol sebagai antiseptik, label sebagai penanda pada tabung reaksi, dan tisu. Selanjutnya, membersihkan alat menggunakan alkohol 70%. Kemudian, sampel paracetamol digerus hingga halus. Jika sudah halus, ambil sampel menggunakan sudip dan dibagi menjadi 3 bagian sama rata di atas kertas perkamen. Kemudian, sampel gula digerus juga hingga halus dan dibagi menjadi 3 bagian sama seperti pada sampel paracetamol. Selanjutnya, masukkan sampel paracetamol, gula, dan minyak ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian, tambahkan pelarut aquades ke dalam masing-masing tabung yang telah dimasukkan sampel tersebut. Goyang tabung reaksi dan amati apa yang terjadi. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat diberi kesimpulan bahwa ketiga sampel yaitu paracetamol, gula, minyak dalam pelarut aquades. Pada sampel paracetamol dapat dilihat bahwa sampel dapat larut namun ada juga endapannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Dirjen POM bahwa paracetamol dapat larut 70 bagian dalam air. Jadi, paracetamol dapat larut dalam pelarut aquades. Selanjutnya pada sampel gula yang dilarutkan di dalam pelarut aquades, dapat dilihat bahwa sampel dapat larut semuanya atau dapat larut secara sempurna. Dan yang terakhir pada sampel yang ketiga yaitu minyak kelapa. Dapat kita lihat bahwa minyak kelapa tidak dapat bercampur atau tidak dapat larut dalam pelarut aquades. Hal ini sesuai dengan pendapat Darmuyono 2006 bahwa minyak tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya menggunakan pelarut etil asetat. Pertama, masukkan sampel paracetamol, gula, dan minyak ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian, tambahkan pelarut etil asetat ke dalam masing-masing tabung yang telah dimasukkan sampel tersebut.
Goyang tabung reaksi dan amati apa yang terjadi. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel yang telah diberikan pelarut etil asetat, yaitu yang pertama ada parasetamol. Di sini dapat kita lihat parasetamol tidak larut karena parasetamol bersifat polar, sedangkan pelarut etil asetat bersifat semipolar, jadi dia tidak larut. Yang kedua ada sampel gula. Gula juga bersifat polar, jadi dia tidak bisa larut dengan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar. Dan yang terakhir ada sampel minyak. Di sini dapat kita lihat dia sedikit agak larut karena kita ketahui bahwa minyak bersifat nonpolar sedangkan etil asetat bersifat semipolar. Pelarut semipolar bisa sedikit melarutkan senyawa yang bersifat nonpolar. Selanjutnya, menggunakan pelarut N-heksan. Pertama, masukkan sampel parasetamol, gula, dan minyak ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian, tambahkan pelarut N-heksan ke dalam masing-masing tabung yang telah diberi sampel tersebut. Kemudian, goyang tabung reaksi secara perlahan dan amati apa yang terjadi. Berdasarkan percobaan tadi, dapat kita ketahui bahwa 3 sampel yang dilarutkan dalam pelarut N-heksan diperoleh hasil berupa yang pertama ada PCT. Di sini kita lihat PCT tidak larut dalam N-heksan karena seperti yang kita ketahui N-heksan adalah pelarut nonpolar. Seperti yang dijelaskan oleh Maulidia dan Zulkarnain bahwa N-heksan adalah pelarut nonpolar sehingga hanya bisa melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar saja. Kemudian ada gula yang dilarutkan dengan N-heksan. Di sini kita lihat gula tidak larut karena gula bersifat polar sedangkan N-heksan bersifat nonpolar. Dan yang ketiga, minyak larut dengan pelarut N-heksan karena seperti yang kita ketahui, minyak dan N-heksan merupakan sama-sama nonpolar. Berdasarkan praktikum yang kita telah lakukan, senyawa polar dan nonpolar dapat diketahui dengan memiliki ikatan kovalen yang harga keelektronegatifannya besar, iso berarti polar, sedangkan harga keelektronegatifannya berbeda, itu nonpolar. Tidak hanya berdasarkan ikatan kovalen, dapat diketahui dengan berbeda molekul. Misalnya momen molekulnya, momen pol itu lebih besar 0, berarti dapat dikatakan polar. Sedangkan momen dipolnya sama dengan 0, itu dapat dikatakan tidak nonpolar. Biasanya nonpolar polar itu dapat larut di dalam air, sedangkan nonpolar tidak dapat larut di dalam air. Sekian dan terima kasih.